Tell me why do you still love me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Dona di sini. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kenalin, nama aku Nadia Siti Fadilah dengan NPM 222151022. Aku dari kelas 2022A. Hari ini aku mau ngomongin tentang Quran Surat Al-Kahfi. Mulai dari asbabun nuzulnya, isi kandungannya, keutamaannya, dan nanti aku bakalan bacain Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Surat Al-Kahfi atau dalam bahasa Arab Al-Kahf yang artinya gua, disebut juga Ashabul Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadis melalui jalur periwayatan Ibnu Ishaq yang ia terima dari salah seorang syekh di Mesir yang ia terima pula dari Ikrimah. Dan Ikrimah menerimanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadr ibn al-Haris dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Orang-orang Quraisy itu berpesan kepada utusannya, tanyakanlah oleh kalian kepada mereka tentang Muhammad. Mintalah kepada mereka agar menceritakan sifat-sifat Muhammad dan memberitakan tentang perkataannya. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang ahli kitab pertama. Pada mereka terdapat pengetahuan tentang perihal nabi-nabi yang tidak ada pada kita. Kemudian kedua utusan itu berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu mereka langsung bertanya kepada pendeta Yahudi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendeta Yahudi itu meminta kedua utusan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar Rasulullah menjelaskan tentang 3 perkara. Para pendeta Yahudi menganggap jika Rasulullah dapat menjelaskan 3 perkara ini, maka kedudukan beliau sebagai utusan Allah adalah benar. Jika tidak, maka mereka meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara itu adalah: pertama, para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya. Bagaimanakah perihal mereka? Karena sesungguhnya dalam kisah mereka terdapat banyak hal yang mengherankan dan menakjubkan. Yang kedua, tentang seorang lelaki yang menjelajahi Menangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat. Bagaimanakah kisahnya? Lalu yang ketiga, tentang roh. Bagaimana sebenarnya roh itu? Lalu kedua utusan itu pun menghadap Rasulullah dan menanyakan 3 perkara tersebut. Rasulullah menjawab, aku akan menceritakan apa yang kalian pertanyakan itu besok. Rasulullah menjawab tanpa mengucap insya Allah. Setelah mereka pergi, Rasulullah SAW diam selama 15 malam menunggu turunnya wahyu. Namun, malaikat Jibril tak kunjung datang. Hal ini membuat gempar penduduk kota Mekah. Rasulullah pun merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun. Beliau merasa sedih karena banyak penduduk di kota Mekah yang menggunjingkan kebenarannya sebagai seorang utusan Allah atau Nabi. Setelah menunggu datangnya wahyu selama 15 malam, akhirnya malaikat Jibril datang dengan membawa surat Ashabul Kahfi, yang di dalamnya terdapat teguran untuk Rasulullah SAW karena sempat bersedih atas keraguan penduduk Mekah. Di dalam surat Al-Kahfi itu terkandung jawaban 3 perkara yang ditanyakan oleh utusan orang Quraisy, yaitu tentang para pemuda Ashabul Kahfi, lelaki yang menjelajahi Menangkori, serta firman Allah tentang roh. Demikianlah asbabun nuzul surat Al-Kahfi yang ternyata bermula dari keraguan kaum Quraisy dan pendeta Yahudi tentang kebenaran bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Yang pertama ada kisah Ashabul Kahfi yang dijelaskan dalam ayat 9-26. Ini adalah ujian keimanan bagi pemuda penghuni gua. Hikmah yang dapat dipetik adalah agar kita waspada dari fitnah yang mengancam agama. Yang kedua, ada kisah pemilik kebun yang dijelaskan dalam ayat 32-44. Ujian harta bagi si kaya dan si miskin. Hikmahnya agar kita waspada dari bahayanya fitnah harta. Yang ketiga, ada kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam yang dijelaskan dalam ayat 60-82. Atau dikenal dengan ujian ilmu. Hikmahnya agar kita waspada dari fitnah yang merusak ilmu.
Yang keempat, ada kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj yang dijelaskan dalam ayat 83 sampai 98. Kisah ini memberi pelajaran agar kita waspada dari fitnah dan bahayanya kedudukan. Pertama, diampuni dosa di antara 2 Jumat dan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Imam Mardawaih pun meriwayatkan dari Ibnu Umar sebagai berikut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinari dari telapak kakinya hingga langit yang akan menyinarinya kelak pada hari Jumat. Dan dosanya akan diampuni di antara 2 Jumat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis tersebut, umat muslim yang membaca surat Al-Kahfi, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di antara 2 Jumat. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Keutamaan surat Al-Kahfi berikutnya adalah umat muslim yang membacanya akan mendapatkan cahaya dan ridho Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, terlindungi dari fitnah Dajjal. Umat muslim yang bisa membaca surat Al-Kahfi ayat 1-10 secara rutin, maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Salah satu keutamaan membaca Quran surat Al-Kahfi pada malam Jumat adalah akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang kelima, mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Setiap umat muslim wajib untuk senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Ta'ala serta hari kiamat. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47 dijelaskan, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.